Yimping meski nggak nafsu makan coba makan beberapa suap lagi. Putri Yimping pengen makan umbi. Kamu lagi sakit nggak boleh makan gorengan. Lagian umurku nggak panjang lagi. Biarin aku puasin nafsu makan. Jadi setan kenyang aja. Jangan ngomong gitu. Putri hamba ada urusan penting aku nggak mau tahu apa-apa. Yimping bisa diselamatkan apa? Hamba menghadap Putri. Usaid kamu punya kemampuan apa buat nyelamatin Yimping? 3 tahun lalu, paman buyutku dari pihak nenek sepupu jauh. Dia juga kena penyakit ini. Katanya kalau naga api melingkar pasti mati. Kebetulan waktu itu ada orang asing lewat. Dan sembuhin dia kalau aku nggak salah tebak. Gejala penyakit Nona Yimping pasti mirip kayak paman buyutku. Dari pihak nenek sepupu jauh itu. Pinggangnya muncul bintik-bintik merah. Dokter kerajaan aja nggak tahu kamu tahu? Coba lihat punggungnya pasti jelas. Ada bintik merah nggak ada. Pasti dokter kerajaan nggak berani periksa tubuhmu. Jadi nggak bisa kasih obat yang tepat. Nona Yimping kena penyakit naga api melingkar. Kalau melingkar harta sih nggak apa-apa ini naga api melingkar. Sakit banget bisa disembuhin nggak? Bisa obat apa aja bilang aja. Bahkan kalau perlu salju gunung Tianshan jamur cordyceps. Ginseng ribuan tahun aku bisa carikan. Nggak perlu nggak pakai obat juga bisa? Bisa cuma pakai jarum tusuk aja. Dokter kerajaan bilang Yimping udah sembuh. Nggak cuma sakitnya hilang tidurnya juga nyenyak. Sebelumnya aku bingung banget. Sekarang akhirnya bisa lega. Putri nggak usah khawatir. Yimping tidur nyenyak pasti udah segar bugar. Berkat bantuanmu Yimping bisa selamat. Nggak nyangka sih cuma pelayan kecil. Bisa nyembuhin orang pakai jarum. Sejak diajarin orang asing itu. Aku jadi bisa ngebantu orang desa ngobatin naga api. Karena sering jadi mahir sendiri. Kampungmu di mana? Desa Tianping. Desa Tianping? Yang di Zhou itu? Iya. Kebetulan banget. Rumahku di Tianping atas. Aku tinggal di Tianping bawah. Desa Tianping jauh banget. Tapi kita malah bertemu di Chang'an. Kita benar-benar punya jodoh. Bisa satu kampung dengan Putri sungguh suatu kehormatan. Tapi Putri kan orangnya lemah lembut. Bagaimana bisa berasal dari desa Tianping? Sejak umur 6 tahun, aku tinggal bersama nenek di desa Tianping. Baru setelah itu ayahanda membawaku kembali ke istana. Waktu kecil malam-malam aku suka menghitung bintang. Pagi-pagi paling suka makan bubur campur. Selalu tak pernah bosan. Aku juga buburnya ada remah-remah beras jagung, gandum kacang tanah kacang merah kedelai kacang putih. Semuanya dimasak jadi satu-satu panci besar. Ya ada juga tahu pedas. Rasanya seperti di surga. Tuan-tuan selalu bilang Putri galak. Tak pernah tersenyum tapi sebenarnya tidak. Apakah mereka juga bilang hal buruk tentangku? Putri jangan salah paham. Tuan-tuan tak pernah bilang hal buruk tentangmu. Keluarga Jin semuanya baik keluarga yang penuh kebajikan. Seperti aku seorang diri merantau. Terset di negeri asing, mereka menyelamatkanku menembakku. Bahkan memberiku makan. Memberi makan itu berarti orang baik. Kalau begitu di matamu tak ada orang jahat semua baik. Kamu masih terlalu hijau. Lapor Putri Yimping sudah sadar. Putri-putri. Yimping bagaimana kabarmu? Hamba mati lalu hidup kembali. Sungguh bersyukur terima kasih Putri terima kasih Asi. Tidak apa-apa hal kecil. Kamu baik-baik saja sudah cukup sebelumnya kamu tidur bangun. Bingung-bingung sungguh membuatku khawatir. Ya sebelumnya Yimping sakit sampai tidak sadarkan diri. Sekilas ingat Putri sepertinya pernah berjanji pada Yimping. Mengizinkanku menikah agar aku punya tempat. Apakah itu benar? Kamu ini licik sudah sembuh benar. Tanya padahal sudah tahu. Putri pernah ingkar janji. Hal ini tunggu Putri masuk istana lagi. Akan aku sampaikan pada selir cuy kamu tak perlu khawatir. Kalau begitu Yimping ucapkan terima kasih pada Putri. Oh ya Yimping ini orang yang ahli bela diri. Asi kamu sudah berkorban untuk Yimping. Nanti Yimping pasti akan membalasnya. Asi kamu sudah menyelamatkan Yimping ini memang hakmu. Jangan sungkan Putri terimalah ini. Hanya sedikit bantuan hadiah besar seperti ini tidak pantas saya terima. Putri memberikannya kamu harus menerimanya. Saya perintahkan kamu terimalah ini. Meskipun Asi tidak banyak membaca buku, tapi saya tahu membantu orang adalah kewajiban. Tidak seharusnya ada imbalan.
Saya akan merasa tidak nyaman menerima emas dari putri. Baiklah, Asi tidak mau. Saya tidak akan memaksa kamu. Kapanpun kamu butuh bantuan jangan ragu untuk meminta. Saya pasti akan membantu. Bantuan? Sebenarnya ada satu hal. Mungkin putri bisa membantu Asi. Sudah semalaman Asi masih belum ada kabar. Apa menurut kalian? Apakah Asi sudah dihukum mati secara diam-diam? Putri datang. Menghadap putri. Tidak usah berlebihan, saya sudah menyelidiki. Kasus pencurian emas memang tidak ada hubungannya dengan Wusaid. Baguslah, baguslah. Benar-benar bisa menyembelih ayam untuk persembahan. Nyonya besar kamu sangat baik padaku. Juga terima kasih pada putri yang teliti. Atau ada maksud lain? Dapat kebaikan harus dibalas. Tahu Nyonya. Atau nyonya yang bijaksana. Saya selalu ajal dan cigas dalam menangani masalah. Tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Tidak seperti beberapa orang yang sok pintar sok tahu. Akhirnya malah mempermalukan diri sendiri. Putri bijaksana, kami tentu mengerti. Putri bijaksana. Putri tidak hanya bijaksana tapi juga baik hati. Tuan ketiga akan diselamatkan. Asi menyembuhkan Yimping tapi dia tidak meminta imbalan. Hanya meminta saya untuk memanggil seorang tabib istana. Untuk menyembuhkan luka di tangan kanan Jin Duosho. Saya mengabulkan keinginannya. Tabib akan segera datang. Terima kasih putri. Tidak, saya tidak mau tabib. Cucu yang baik. Semua tahu tabib istana sangat ahli. Ya bisa diperiksa oleh tabib. Sungguh kesempatan langka. Mungkin bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Tuan ketiga masih akan menjadi jenderal besar. Sudah berhari-hari, aku bahkan tidak punya tenaga untuk memegang sumpit. Apalagi harapan sudah hancur cacat. Bahkan jika sembuh pun tidak ada gunanya. Aku tidak ingin kecewa lagi. Adik ketiga semangat keluarga Jin sangat kuat. Adik ketiga kalah orang tapi tidak kalah semangat. Pokoknya kalian jangan urusi aku lagi. Adik ketiga. Tuan muda ketiga. Asi sedang menyapu ya. Iya tuan muda ketiga, Anda sedang jalan-jalannya. Asi. Aku mengecewakan, kebaikanmu, maaf. Tidak apa-apa, sebenarnya ini salahku. Aku seharusnya tidak mengambil keputusan sendiri. Tolong putri mencari tabib untuk mengobatimu. Anda tidak mau tabib pasti ada alasannya. Aku hanya merasa tuan muda ketiga adalah pahlawan besar. Anda seharusnya melakukan hal besar. Melakukan hal kecil, tidak apa-apa, bukankah Anda baik-baik saja? Ia setelah selesai menyapu bisa istirahat. Saat makan bisa makan, setelah kenyang bisa tidur. Anda benar-benar sangat mampu. Kemampuanku yang terbesar adalah merasa puas-puas, itu selalu bahagia. Sepertinya aku di keluarga Jin hanya sebagai pelayan. Semua sangat baik padaku, terutama nyonya besar. Sejak aku dibebaskan dari kediaman putri, dia mengizinkanku makan 3 mangkuk besar setiap hari. 3 kali sehari, totalnya 9 mangkuk. Itu pun nasi putih. Aku benar-benar terbangun sambil tertawa. Jika aku bisa sesederhana kamu. Sudah waktunya makan siang, aku harus ke dapur untuk menyalakan api. Tuan muda ketiga mohon diri. Duosho, cepat duduk dan makan. Nenek ibu kalian sedang apa? Laut luas untuk ikan, melompat langit tinggi untuk burung terbang. Meskipun hanya tinggal 1 tangan, jangan minder. Burung berharga karena sayapnya, manusia berharga karena tekadnya. Selama masih ada napas, pertahankan tekad ini. Jadi kita akan ikat 1 tangan untuk menemani Anda. Duduklah dan makan. Adik ketiga pernah dengar kalimat ini. Makan dengan tangan kiri lebih mudah daripada bertani. Ternyata aku yang paling mampu menggunakan tangan kiri sangat mudah. Adik ketiga, kamu pasti bisa. Ini bagianmu, mulai sekarang kita akan makan bersama. Berat sama dipikul, memang sulit memegang sumpit dengan tangan kiri. Tidak apa-apa kalau tidak bisa memegang dengan baik, akhirnya juga akan dimakan. Kalau tidak bisa memegang bisa ditusuk. Atau bisa juga berubah sebentar lalu langsung lancar. Kita semua keluarga sendiri harus maju mundur bersama. Masuk api ikut api, masuk air ikut air. Makan-makan. Ayo.
Hati-hati, vas porselen putih ini sangat berharga. Perintah dari Tuan Muda. Liang Chen pasti akan sangat waspada. Tuan Muda lihat. Mei Jing membersihkan vas ini sampai tidak ada debu sedikit pun. Biarkan saya lihat. Benar bungkus dengan baik untuk saya. Ya Tuan Muda. Suami istri. Kalian sedang apa? Perintah dari nyonya kedua. Katanya putri berbaik hati mencari tabib untuk mengobati adik ketiga. Harus membalas kebaikannya. Mereka kikuk biar saya saja yang melakukannya. Mengerikan. Vas ini bernilai ribuan tael. Ayo tangkap. Xiaoyu istri, kenapa kamu begitu tidak hati-hati? Kalau pecah bagaimana bisa dikirim ke kediaman putri? Suami, sebenarnya apakah harus mengirim vas ini? Kita punya Gyokrui juga patung Buddha tertawa. Kenapa harus mengirim vas ini? Itu perintah dari nyonya kedua. Tidak boleh dikirim. Tidak mengirim tidak bisa. Benar-benar tidak boleh dikirim. Apa? Saya tahu kamu tidak tega dengan vas itu. Baiklah, saya akan memberimu sepasang gelang giok putih. Vas itu palsu. Barang antik jadi mangkuk tanah liat? Wah, harus beradu nyonya kedua. Tidak menyangka siang malam berjaga-jaga. Pencurinya ternyata saya. Beginilah keluarga saya ada kesulitan. Saya tahu. Saya sudah melunasi utang judi kakakmu. Bahkan lebih dari itu. Suami adik ketiga bisnisnya gagal kesulitan modal. Adik ketiga setiap hari murung tidak bisa tersenyum. Jadi Jadi saya mengambil vas itu untuk digadaikan. Mengambil uang untuk melunasi utangnya. oke, aku akan bicara dengan nyonya kedua, buang-buang waktu saja. Suruh dia mengirim patung Buddha giok saja. Tidak bisa juga. Tidak bisa juga? Rumah adik keempat terkena petir dan roboh. Tidak ada atap untuk berteduh. Keluarga Jin sedang dalam masa sulit. Aku juga tidak ingin menambah masalah dan kekhawatiran. Suamiku sebelumnya aku tidak melaporkan kehilangan. Sudah bersalah tak terampuni. Kali ini menukar barang pasti akan diusir dari rumah. Baiklah, apalagi yang kamu bawa ke gadai. Katakan semuanya sekaligus. Sebelumnya adik kelima menikah perlu membayar mas kawin. Suamiku tidak ada lagi hanya ini. Duduklah dulu. Suamiku, kamu harus membantuku. Masalahmu adalah masalahku. Kamu membantu keluarga hanya karena ikatan darah. Aku mengerti. Kenapa denganmu? Suamiku, Aku sesak napas. Entah apakah aku akan pingsan? aku akan membuatkan secangkir teh ginseng untuk memulihkanmu. Baik, ginseng? Ginseng liar berumur 1000 tahun dari Gunung Changbai. Memulihkan energi, melancarkan peredaran darah. Sangat cocok untuk menyelamatkan nyawa. Apakah kamu ingin? Menjual ginseng liar 1000 tahun untuk menebus vas peoni. Ginseng 1000 tahun itu hadiah dari kaisar. Karena itu hadiah. Nenek dan nyonya kedua pasti tidak tega untuk memasaknya. Maka tidak ada yang akan menyadarinya. Itu benar suamiku, kamu sangat pintar. Jangan main-main, ingat harus berhati-hati. Jangan sampai mencolok. Bos, aku punya barang bagus untuk dijual. Bos, lihatlah ginseng 1000 tahun ini. Keriputnya halus. Coba kamu cium. Aromanya kaya dan sedikit pahit. Benar-benar barang kelas 1. Beri harga 1000 tael. Harga 100 tael. 1000 tael, 100 tael. Bagaimana ini? Bagaimanapun juga ini hadiah kaisar. Tuanku, kamu berbicara begitu keras dengan orang lain. Barang kaisar, kamu juga memberi begitu sedikit. Jangan berpura-pura. Dengan penampilanmu seperti ini bertemu kaisar? Bos, tambahin dikit dong. Ini 688 biar ada hoki. Satu jadi cowok, satu jadi cewek. Suaranya aneh, kelakuannya mencurigakan. Ginseng ini kayaknya nggak boleh dilihat. Mungkin barang curian, harga pas 500 tael. Jual atau enggak? Ginseng 1000 tahun yang seharusnya bernilai ribuan tael. Akhirnya cuma dijual 500 tael. Bisa tebus vas peoni. Tapi nggak bisa tebus patung Kuan Im putih. Kasihan deh suami. Nggak berharap orang lain bantu saat susah. Tapi jangan juga bikin tambah susah. Orang sebaik kita kayaknya. Udah jarang banget. Kamu nggak apa-apa? Mau bunuh orangnya? Kamu jalan gimana sih? Kamu nggak lihat aku pincang. Kalau sakit jangan kemana-mana. Nggak minta maaf setelah nabrak. Kamu pergi.
Kamu nggak ada aura bangsawan. Kamu nggak punya sopan santun.